jajaran unsur Forkopincam dan Kabupaten yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis DPTR, Bapak Dr. Haji Jesdul Takwa, SMM beserta jajaran Pak Ibu Kabit. Mana Bu Kabit ini? Ada? Oh ya, sini Bu di depan. Yang saya hormati Pak Camat Banjaran, Bapak Dr. Ika Nugraha beserta unsur Forkopincam, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Yang saya hormati Pak Kades Margahurip, Bapak Haji Darwin Sugiantoro, dan juga hadir di sini BPD ya. Ya alhamdulillah si Mas Joko dan kawan-kawan dari LPM, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, pemuda Desa Margahurip, ibu-ibu kader PKK Desa Margahurip, juga Korcam Bedas yang hadir dalam kesempatan ini, juga masyarakat penerima manfaat, para hadirin tamu undangan lainnya yang saya hormati dan sebanggakan, dan juga teman-teman media cetak dan elektronik yang tentunya yang selalu bersama-sama ikut untuk bisa mensosialisasikan program-program Kabupaten Bandung. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peresmian kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di kawasan perdesaan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selamanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, sistem penyediaan air minum Desa Margahurip yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya di Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran. Perlu kita ketahui, air bersih ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa sehat itu tidak cukup dengan sehat jasmani, sehat rohani, tetapi ada dampak daripada lingkungan, diantaranya masalah air minum. Kalau airnya kotor atau tidak steril, maka ini mengakibatkan penyakit. Nah, tentunya pemerintah daerah hadir di sini untuk selalu memberikan dukungan, supporting kepada warga masyarakat, terutama di Desa Margahurip, dan tentu hari ini sudah selesai dibangun dengan kapasitas 80 SR. 80 SR itu berarti 80 sambungan rumah Pak Kadis ya. Tetapi kalau saya melihat di sini cuman ngebor hukul ya, direncanakan untuk 80 sambungan, saya khawatir nih Pak Kadis, kalau pada waktu malam hari ibu-ibu dek cokot cair piraku kudu tengah putih gitu. Jadi saya instruksikan Pak Kadis, saya minta pokoknya untuk nunggu ke APBD Bone 2023 kumaha carana di APBD perubahan ya, ini dipasang, bahkan bisa langsung ke depan 200 sambungan rumah ya. Siap Pak Kadis, siap. Nah Pak Kadis, nah. Jadi artinya nggak usah nunggu 2023, ini kebutuhan hari ini supaya warga masyarakat sadayana sarerehat. Siap Bu, setuju? BPD setuju, BPD nggak setuju, BPD nggak setuju, masyarakat setuju, mah Pak Kadis setuju, Pak Kadis kudu ngalaksanakeun. Nah, saya instruksikan bulan depan mulai ada sambungan rumah. Jadi supaya ibu-ibu pamit pergi cair tengah wungit teu kudu bingung, teu kudu keluar cekap di sumur di bumina masing-masing. Tapi tadi saya menarik, tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa Desa Margahurip ini tidak ada lagi yang namanya modal di Nugalang itu namanya doli gitunya. Karena di kakat Pak Kadis ya, siapnya Pak Kadis. PRT mana PRT ya, PRT nya eta pengen tahun payun ya perlombaan Kabupaten FKBS ya. Jadi Forum Komunikasi Bandung Sehat yang tentunya ini harus dibantu, didorong oleh semua desa, termasuk dari komunal, IPAL,
tolong Pak Kades disedi bantos ya kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat Desa Margahurip. Tarupina sakitu panginten Pak Kades nuhun, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembangunan SPAM di Desa Margahurip Kecamatan Banyaran pada hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan yang sangat penting di hari yang mulia ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Bapak Bupati Bandung, Bapak Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna, Presiden MSI. Terima kasih Pak atas kunjungan Bapak kesini untuk nanti meresmikan di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir. Kemudian Pak Camat Banjaran, Pak Ika, beberapa Pak Ika ini Pak Bupati dulu sama-sama kita di waktu membangun jalan akses ya di Ibun. Kemudian Pak Heri dari Polresta Bandung, terima kasih Pak. Kemudian tentu Pak Kades, Pak Dawi, Kades Margahurip, yang juga kami hormati ada unsur-unsur dari pemerintah desa ya, pemerintah desa, kemudian APM ya, APM dan DPD, juga para ibu-ibu, warga masyarakat, juga rekan-rekan dari BTN. Izinkan kami Pak, sebelum memasuki mungkin poin-poin penting kaitan dengan kegiatan pagi ini, istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu Pak. Jadi Desa Margahurip ini dari merupakan salah satu fokus yang kegiatan kami di 2022. Sebagaimana mungkin diinformasikan, PUTR sekarang selain memberikan layanan dasar untuk aksesibilitas mobilitas masyarakat melalui pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan seperti yang kemarin kita lakukan di Kamasan, juga bagaimana sistem irigasi pengairan ke sawah kita ada di saluran sekunder. Juga kami mendapat tugas tambahan dari Pak Bupati untuk memberikan layanan dasar air bersih dan sanitasi. Jadi targetnya tidak main-main Pak dan Ibu. Kami diberikan target kinerja itu 100% untuk sarana air bersih dan 100% untuk sanitasi. Meskipun itu bertahap berkelanjutan. Namun di sini ada percepatan karena Pak Bupati karena sesuai dengan visinya bedas ya, sejahtera, bahwa sejahtera ini ada dua variabel penting, bahwa masyarakatnya harus sehat. Masyarakat sehat, ekonomi kuat, kesananya tentu sejahtera menjadi satu dampak dari variabel tadi. Maka kaitan dengan kesehatan masyarakat ini ada dua layanan dasar penting yang jadi tugas yang untuk kami, yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, untuk profiling Pak Bupati kami laporkan bahwa Margahurip ini dalam konteks akses pada air bersih ini memang baru 18% dari SPM-nya itu 30% Pak. Jadi masyarakat mendapat air bersih itu melalui SPAM ya tadi. Jadi air bersih yang sudah terjamin higienisnya, kualitas baku mutu airnya baru 18%. Kemudian dan menempati posisi kedua dari 11 desa yang ada di Kecamatan Banjaran.
Kemudian posisi ke 124 dari 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung. Nah, kemudian kedua, Maghrib ini untuk kaitan dengan kinerja akses terhadap sanitasi, mungkin sanitasi ini secara visualnya adalah tidak buang air besar sembarangan gitu. Itu masuk kepada kategori yang sudah 280 desa ya, 270 desa, maaf 230 desa yang sudah aman terhadap sanitasi di atas 7%. Tepuk tangan untuk desa Margorit. Ini tadi alhamdulillah Pak Bupati, Pak Kadis sangat semangat. Cuman memang ini beritanya baru 83%, Bapak sudah 83% akses terhadap sanitasi, ya. Itu ternyata masih urutan ke 134 Pak dari 280 desa yang ada di Kota Bandung, dan urutan kelima dari 11 desa dari Kecamatan Banjaran. Tadi kami sudah ngobrol Pak Kades siap untuk meningkatkan ya Pak ya, menuju tadi mungkin posisi sekarang yang posisi pertama adalah desa Kelurahan Rancaikek Pak. Nah, beliau tadi sudah berkomitmen untuk siap untuk mengejar, tentunya perlu ada insentif Pak buat desa Margorit untuk komitmen Pak Kadis, karena ini dan sekali lagi tergantung dari komitmen kepala desa dan tentu masyarakat. Dan berikutnya untuk air bersih ini untuk IPAL Pak. Jadi untuk sanitasi ini bisa individu, bisa kelompok atau komunal. Nah, alhamdulillah tadi mungkin dari 23% tadi berarti masih dari 3.524 ya Pak kepala keluarga, tinggal 90 kepala keluarga lagi Pak Bupati yang belum terakses kepada WC itu ya. Nah ini juga ternyata masih kalau bersaing dengan desa-desa yang lain Pak, harapan kami bisa 100%. Nah, di sini sudah ada IPAL ya Pak. Jadi persaingan komunal, WC yang dikelola untuk masyarakat. Kemudian juga ini dan luar biasanya Pak di daerah lain Pak, di Cimahi saja mereka tidak mau Pak membayar iuran 3.500, padahal itu sangat penting untuk pengelolaan WC tersebut. Kalau pembersihan segala macam di sini sudah dikelola oleh RT RW, ini apresiasi Pak. Kemudian juga tentu untuk memenuhi target Pak Bupati 2023 hasil sanitasi ini 100% adalah selain deklarasi juga sudah ada nanti layanan sedot tinja terjadwal. Jadi ukurannya bahwa meskipun individu tetap, meskipun dia punya WC tidak boleh dibuang ke kali, ke sungai atau cubu, tetap harus berbentuk septic tank, jadi tertutup. Nah, septic tank ini tentu dalam 3 tahun itu harus sedot. Nah, itu kalau sudah ada jadwal tadi Pak, itu menjadi ukuran juga poin penting dalam hal pemenuhan Sabah Wistara untuk Kabupaten Bandung Sehat. Dan tadi sampaikan kami tentu dengan Pak Bupati sudah menginstruksikan akan memberikan bantuan Pak, septic tank buat masyarakat sudah membuat WC sendiri atau komunal supaya tidak cukup lagi, itu akan dapat bantuan Pak Bupati untuk septic tanknya. Tepukan Pak Bupati. Kenapa sangat penting sanitasi ini? Bahwa kita mengetahui kaitan dengan masyarakat yang sehat, tidak hanya sehat fisik tapi juga pikiran, itu sangat dipengaruhi dari asupan-asupannya. Pertama tadi selain makanan tentu adalah air bersih yang berkualitas. Juga jangan sampai ada tercemar, karena pencemaran ini tadi akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sudah ada riset Pak bahwa kawasan yang menjaga sanitasinya itu otomatis pasti dia akan sejahtera Pak, masyarakat, karena tadi berbasis kepada masyarakat yang sehat ya, dan asupan mineralnya dari
bersih dan juga tidak tercemar lingkungan. Kami harapkan nanti air bersih ini juga menjadi salah satu insentif Pak Bupati kepada desa-desa yang peduli tadi sanitasinya ditingkatkan, maka akan ada insentif infrastruktur untuk air bersih. Sehingga tadi 80% untuk harapannya ke depan akan lebih meningkat lagi, dengan catatan tadi ada komitmen dari masyarakat untuk meningkatkan sanitasinya. Kemudian juga kami mohon juga Pak Kades, karena dalam penilaian nanti Bandung saat ini ada tim verifikasi dari pusat provinsi, itu minimal sudah ada deklarasi, Pak ya. Nah, yang kedua adalah jangan lagi, minimal masyarakat meskipun tidak punya, jangan lagi buang habis sembarangan. Oleh karena itu kami mohon bantuan Pak Kades dan seluruh masyarakat untuk kami masih melihat ada doli-doli Pak, tempat-tempat helikopter itu untuk dibongkar Pak semuanya. Jadi tidak ada lagi evidence bahwa ini masih ada, padahal kan sudah tidak dipakai, tapi itu harus dibongkar dan dihilangkan, dan itu menjadi poin penting Pak nanti dalam penilaian. Berikutnya kami mengapresiasi juga ternyata sudah ada mekanisme sistem iuran. Jadi masyarakat sudah sadar bahwa sanitasi itu adalah kebutuhan, bukan satu yang misalnya jangan hanya air bersihnya saja, tapi sanitasi pun perlu untuk biaya iuran ini. Dan kalau membandingkan dengan daerah lain, berarti masyarakat ini sudah sangat sadar, peduli terhadap kesehatan. Tepuk tangan buat masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua.